Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Keren, selamat datang di podcast Sapa Bangga Kencana. Ruang ngobrol penuh inspirasi seputar program Bangga Kencana. Bersama saya Widya Nursetyanisi. Dan hari ini telah hadir bersama kita juara satu ASN Keren tingkat nasional kategori golongan 2 pada ajang apresiasi ASN Keren Kemenduk Bangla/BKKBN tahun 2025. Tentu Sobat Keren sudah pada kenal dong siapa yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Kan tahun kemarin sudah dipublikasi nih siapa yang jadi juaranya. Nah, jadi yang akan menjadi narasumber pada kesempatan kali ini adalah Mas Ahmad Septi Handayana. Beliau adalah penyuluh KB terampil yang bertugas di Kabupaten Empat Lawang. Baik, selamat datang Mas Ahmad. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Sebelumnya selamat atas prestasi yang sudah dicapai di tahun 2025 ya Mas Ahmad. Berkaitan dengan prestasi tersebut, kita akan mengobrol sedikit nih mengenai ASN Keren. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan yang lebih dalam, boleh nggak sih Mas Ahmad cerita sedikit menurut Mas Ahmad, ASN Keren itu seperti apa sih? Apakah dilihat dari prestasinya atau dilihat dari kinerjanya? Boleh Mas Ahmad bisa diceritakan? Iya, jadi gini, Mbak, menurut saya sih kalau sebagai ASN keren itu ya untuk saat ini gitu, kita sebagai ASN itu harus bisa langsung cepat beradaptasi, dengan perubahan-perubahan di era saat ini, terutama perubahan di era digital ya, karena kita kan saat ini sedang berada di dunia digital sekarang ini. Nah, jadi sebagai ASN kita harus selalu belajar dengan hal-hal baru, apalagi sekarang banyak sekali teknologi-teknologi yang termutakhirkan kan, yang dia yang dapat menunjang produktivitas-produktivitas kita dalam bekerja. Nah, ya salah satu contohnya adalah bagaimana cara menggunakan artificial intelligence atau AI gitu dalam mendukung, program-program kita baik di kantor maupun di lapangan sih itu, Mbak. Baik, jadi dari jawaban Mas Ahmad tadi dapat kita simpulkan bahwa ASN keren adalah bagaimana seorang ASN itu bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada, salah satunya dengan pemanfaatan AI, begitu ya Mas Ahmad? Nah, dengan pemanfaatan teknologi yang sudah dilakukan oleh Mas Ahmad, kira-kira apa saja sih inovasi yang sudah Mas Ahmad lakukan? Iya, jadi inovasi yang sudah saya buat, Mbak, itu saya mengelola konten di akun media sosial di Balai Penyuluhan KB tempat saya bertugas, yakni Balai Penyuluhan KB Paiker. Nah, jadi inovasi saya adalah membuat branding, program Bangga Kencana itu agar lebih, mudah, apa ya, istilahnya itu mudah diterima atau mudah relate dengan kehidupan di masyarakat gitu. Nah, konten-konten yang saya buat itu saya, menggunakan beberapa referensi-referensi desain yang saya dapatkan di internet gitu. Jadi media sosial itu saya buat semenarik mungkin agar sasaran ini dia biar, apa ya, lebih cepat paham gitu, lebih cepat paham dan mendapatkan awareness yang tinggi gitu terhadap program daripada Bangga Kencana dan program Foodwins. Kemudian saya juga gunakan, pendekatan digital advertising gitu kan. Karena saya sendiri, selain dari, sebagai penyuluh KB, saya alumni mahasiswa komunikasi perikanan. Jadi ilmu-ilmu yang dulu saya dapatkan, saya coba tuangkan dan saya kolaborasikan dengan program-program, di tempat saya bekerja saat ini gitu. Nah, berkaitan dengan strategi branding, strategi konten seperti apa sih yang menurut Mas Ahmad yang paling efektif dalam membangun branding dari program-program Kemenduk Bangga/BKKBN. Kemudian sekaligus, bisa dijelaskan kira-kira apa tantangannya dari strategi-strategi yang sudah Mas Ahmad lakukan? Ya, jadi strategi branding, Mbak, yang sudah saya bangun dan saya buat, di akun medsos Balai Penyuluhan KB Paikar, itu saya menggunakan pendekatan digital advertising tadi kan. Kemudian saya membuat konsep-konsep branding yang di mana itu harus disusun sedemikian rupa agar branding tersebut berhasil. Contohnya seperti apa? Seperti goals, tujuannya itu, tujuan dari kita, eee apa ya, membuat konten itu untuk siapa gitu kan. Kemudian,
hasil yang ingin kita dapatkan seperti apa. Apakah nanti ingin meningkatkan awareness saja, awareness itu kayak kesadaran masyarakat atau sasaran kita bahwa, "Oh ini ada program Bangga Kencana," atau, "Oh ini ada program Quick Wins." Nah, yang di mana itu juga harus relate dengan kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian pembuatan desain saya, lebih ke simpel sih, lebih ke simpel dan saya menggunakan ada namanya itu istilah hierarki visual, di mana judul itu lebih saya buat besar, kemudian ada subjudulnya, ada isi kontennya, dan call to action-nya itu seperti apa, itu. Dan pemilihan warna itu juga penting gitu. Pemilihan warna dan kekonsistenan. Konten kita itu kalau ingin dia melekat di dalam benak masyarakat atau sasaran daripada program kita sendiri, itu harus memiliki warna yang konsisten. Dan layout layout ya, tata letak juga yang, itu apa ya istilahnya, mudah dilihat gitu oleh audiens kita gitu. Kemudian dari penggunaan bahasa, kemudian penggunaan tipografi, kemudian ya secara dari segmentasi demografi kita itu harus dibuat sedetail mungkin. Nah, ini mungkin saya mau ngasih contoh ya, Mbak, gitu. Ini, akun medsos Balai Penyuluhan KB Biker ini saya buat sejak tahun 2024 dan saya lakukan branding sejak sebelum transformasi dari Kemenhub Bangga. Sejak dari BKKBN transformasi ke Kemenhub Bangga. Jadi konten-konten saya ini, ide-ide yang saya, tuangkan di sini itu saya dapatkan juga tidak simpel juga gitu. Jadi, ada beberapa ide yang saya dapatkan itu di kehidupan sehari-hari gitu kan. Kemudian ada juga yang saya dapat referensi itu dari, beberapa sumber-sumber di internet gitu. Jadi, sebenarnya mudah membuat branding seperti ini, asal kita paham dulu alur penyusunan konsepnya itu seperti apa gitu. Nah, kemudian, ada beberapa yang harus kita jadikan pedoman ya, bahwa membuat branding ini kita bisa memanfaatkan kok sekarang ada zamannya AI, pakai ChatGPT. Saya mahasiswa periklanan dulu. Ketika, kita sudah bekerja di dunia periklanan, itu ada namanya tim. Nah, tim itu kita harus, setiap dalam membuat iklan, itu kita membuat konsepnya dulu. Konsepnya itu sebelum dibuat konsep kita ada namanya brainstorming. Brainstorming itu adalah mengeluarkan ide-ide yang, tidak umum atau bahkan ide-ide liar. Dalam arti konsep ide liar ini, apa yang ada di benak kita, kita keluarkan semua. Misal contoh ada sebuah gambar kertas, ada sebuah gambar botol, itu kita tulis semua. Baru nanti kita bisa pilah-pilah dan kita susun. Kira-kira dari benda-benda ini bisa kita buat konten apa. Kalau di sini kan saya lebih, ke visual dulu ya, saya belum 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 masuk ke audio visual, tapi di sini saya lebih banyakkan ke visual. Nah, saya memanfaatkan AI ChatGPT itu untuk kita berdiskusi, karena ini memang kita kalau berjalan sendiri dengan ide yang kita miliki sendiri agak susah. Jadi kita punya ide apa, kita brainstorming, kita tuangkan kita, tuliskan di ChatGPT, biar ChatGPT itu dia memberikan umpan balik ke kita. Dia juga biar bisa bantu, oh ChatGPT ada ide nih, misal posternya kita buat seperti ini, atau nanti misal kalau mau buat video iklan gitu kan, video iklan, itu nanti dibuat, eee apa namanya, dialognya seperti ini gitu. Nah, itu kita harus harus jeli, Mbak, dalam memanfaatkan gitu. Nah, kalau saya sendiri ada memakai 3 tools sih dalam membuat membuat beberapa konten di medsos saya ini. Yang pertama saya menggunakan ada namanya aplikasi Pinterest. Nah, aplikasi Pinterest itu di dalam aplikasi itu banyak sekali jutaan ide, konten-konten baik konten video atau konten flyer gitu, itu banyak sekali. Nah, referensi itu bisa saya dapatkan dari situ, atau ya kita bisa ketika sedang di jalan ketemu billboard, oh ada gambar billboard ini bisa kita pakai dalam, eee, konten flyer kita gitu. Kemudian kalau kita sudah dapat ide, kita pakai ChatGPT. Nah, misal kita ada ide untuk buat konten tentang anemia nih. Nah, biar nggak kaku nih gimana? Jadi, ya sudah kita minta tolong ke GPT, kita kasih prompt, buatkan konten, tentang anemia dengan, beberapa beberapa pesan, jangan dibuat kaku, lebih relate dengan, gaya bahasa mereka gitu. Terakhir pakai Canva. Nah, sebenarnya Canva ini, Mbak, yang nyawanya di sini sih. Nah, banyak ide apapun tapi kalau kita tidak bisa menggunakan Canva ini juga sama saja gitu. Nah, dari Canva ini kita harus banyak
belajar sekali elemen-elemen yang ada di situ apa gitu kan, tools-tools-nya seperti apa itu harus dipelajari dulu. Nah, ketika kita sudah menguasai 3 ini, ya kita akan dipermudah dalam membuat konten-konten tadi gitu. Kemudian ada juga saya pernah buat konten video, menggunakan Gemini. Nah, Gemini. Ada Gemini VEO 1, VEO 2, VEO 3. Nah, kalau VEO 3 ini dulu berbayar kan, tapi saya dulu sempat menggunakan yang trial uji coba itu pernah saya buat juga, itu untuk bikin video, promosi bukan promosi sih, sebuah informasi terkait ini, pendataan KRS, keluarga berisiko stunting. Nah, jadi itu saya membuat video menginformasikan kepada masyarakat biker terutama bahwa di tanggal tersebut, di bulan tersebut akan ada, kegiatan pemutahiran, keluarga berisiko stunting. Jadi, ada saya sisipkan pesan-pesan untuk menyiapkan KK atau menyiapkan, data-data yang, musti dibutuhkan agar, kader-kader bisa lebih lancar dalam mendata daripada, sasaran dari pendataan KRS tadi gitu. Itu sih salah satunya, saya memanfaatkan media untuk sebagai sarana beriklan gitu, itu Mbak. Wah, sangat detail dan penuh perhitungan ya Mas Ahmad ternyata dalam mengelola konten di media sosial ini. Jadi dengan, detail yang sudah Mas Ahmad jelaskan kira-kira tantangannya apa nih Mas Ahmad? Jadi tantangan terbesar saya sih Mbak, dalam program Bangga Kencana ini dan juga saya seorang penyuluh KB kan di lapangan itu banyak sekali tupoksi-tupoksi yang harus dikerjakan. Itu tantangan terbesarnya di pembagian waktu, dalam membagi waktu antara pekerjaan di lapangan dengan mengelola konten ini. Nah, dalam menjawab tantangan tersebut saya, membagi waktunya begini sih. Jadi, misal saya dalam pagi hari ada ide, saya catat dulu. Nah, kemudian ketika siang kalau pun ada sedang istirahat, saya kembangkan sedikit gitu. Baru ketika nanti sore kan, jam pelayanan di kantor di kecamatan saya terutama kan kami dekatan dengan puskesmas ya. Jadi seperti PNKB dan lain-lain itu kan dia pelayanannya sampai jam 2. Nah, antara jam 2 sampai jam 4, nah itu baru saya manfaatkan untuk, mengolah konten. Jadi membuat desain-desain dulu kan. Ketika saya ada ide saat itu, harus segera saya buat. Karena yang saya takutkan adalah ketika nanti saya menunggu nanti-nanti, ide saya hilang. Ya meskipun beberapa sudah saya catat, tapi ide itu kadang datang itu tidak terduga gitu loh, Kak. Nah, jadi kayak misal ada pernah saya membuat sebuah flyer konten itu tentang kartu peserta KB. Ya. Heeh. Itu saya dapatkan idenya itu saat saya sedang pelayanan di puskesmas. Jadi kartu peserta KB itu, oleh akseptor dia masukkan ke dalam kantong kemeja dia. Saya lihat itu kan. Jadi saya langsung ada ide, "Oh, ini bisa jadi nih untuk jadi flyer." Akhirnya saya buat flyer itu. Jadi, ilustrasinya itu juga cuman simpel, kartu peserta KB di dalam kantong, terus saya ada kayak call to action langsung judul gitu, kayak apa ya judulnya lupa, intinya ajakan untuk ber-KB gitu kan, miliki kartu ini gitu agar, kehidupan intinya kehidupan berkeluarganya terjamin atau apa gitu, saya lupa pokoknya itu kan. Jadi ide-ide itu langsung saya tuangkan gitu, Mbak. Jadi biar untuk menjawab tantangan tadi saya dalam membagi waktu gitu kan, ya itu saya manfaatkan. Kemudian ketika malam hari juga kalau semisal, ya sedang tidak ada ini kan, tidak ada kerjaan, ya saya cari referensi-referensi tadi di aplikasi Pinterest kan. Oh ini bagus nih saya simpan, bagus ini saya simpan. Jadi ketika pas ada waktu juga langsung saya buat, dengan saya ya kalau bisa dibilang itu ada semacam istilah ATM, amati tiru modifikasi. Iya. Saya di situ tidak plagiat, cuman saya mengambil konsep, konsep saja gitu kan. Jadi misal kata letaknya, oh seperti ini gitu. Kemudian isi konsep yang mau saya tampilin itu apa, nah itu langsung saya buat itu. Kalau kita sebenarnya kalau di zaman sekarang mudah sekali Mbak, saya itu kalau apa ya, istilahnya mengkalkulasi waktu yang saya butuhkan dalam membuat desain itu paling cuma 1/2 jam sampai 1 jam untuk satu desain. Nah, jadi dalam satu hari itu saya bisa buat satu desain, gitu rata-rata sih ya, ada juga bisa buat 2 gitu tergantung, banyak tidaknya elemen yang saya butuhkan di dalam desain itu, Mbak. Wah, analisis yang sangat keren ya Mas Ahmad. Jadi kayaknya nggak salah kalau memang Mas Ahmad itu terpilih sebagai pemenang dari ASN Keren nih. Nah,
Terakhir nih Mas, sebagai penutup yang inspiratif, kalau boleh Mas Ahmad bisa menitipkan pesan untuk teman-teman ASN di luar sana, baik yang di seluruh level Kemenduk Bangga maupun juga khususnya yang ada di lingkungan Kemenduk Bangga Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, baik yang berada di kantor perwakilan maupun teman-teman yang berada di lini lapangan. Jadi pesan-pesan saya untuk teman-teman ASN, baik yang di lapangan, di kantor perwakilan ataupun di pusat, yuk kita mulai mengupgrade diri kita. Kita sudah berada di era teknologi di mana banyak sekali tools atau platform yang bisa kita manfaatkan untuk mendukung program-program kita, baik itu program Bangga Kencana maupun program Quick Wins. Mungkin itu saja Mbak, pesan dan saya untuk ASN. Baik, terima kasih sekali Mas Ahmad atas pesan-pesannya. Luar biasa sekali obrolan kita pada kesempatan ini. Jadi disimpulkan bahwa ASN keren itu tidak hanya soal penghargaan, tetapi juga tentang komitmen, konsistensi, dan keberanian untuk beraksi lebih nyata. Demikianlah podcast kita pada kesempatan ini. Semoga episode kali ini dapat meningkatkan motivasi bagi seluruh ASN Kemenduk Bangga/BKKBN dalam meningkatkan inovasi dan menjaga nilai berakhlak serta bersama-sama dalam upaya meningkatkan branding dari program-program Kemenduk Bangga/BKKBN. Saya Widya Nursetyanisi mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Sapa Bangga Kencana episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.